Dalam doa, terpujilah Allah Tritunggal, pusat pujian penyembahan kami, sumber segala berkat rohani dan juga jasmani. Kami minta terima kasih karena telah memilih kami sebelum dunia dijadikan. Terima kasih sudah mengampuni kami sekalipun kami tidak layak, tidak pantas, tapi kasih karunia-Mu mengalahkan segala-galanya. Terima kasih karena sudah turut bekerja dalam segala hal di hidup kami. Seluruh detail kehidupan kami tidak ada yang kebetulan. Engkau Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kami yang mengasihi-Mu, yang terpanggil sesuai rencana-Mu. Ya Allah yang hidup, terima kasih buat pengampunan dosa. Terima kasih buat persaudaraan yang rukun. Terima kasih buat kesempatan melayani. Terima kasih bisa saling menguatkan satu dengan yang lain. Sesungguhnya kami saudara, kami keluarga, bukan karena suku atau marga. Mungkin ada darah Batak, darah Timur, darah Jawa, tapi dalam darah Yesus kami semua dipersatukan menjadi keluarga kerajaan Allah. Ya Allah yang baik, malam ini secara gratis kami terima lagi firman-Mu. Oh haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami masih ingat apa yang dinubuatkan Nabi Amos, bahwa akan ada waktu di mana orang menyeberang dari satu pulau ke pulau yang lain, dari satu lautan ke lautan yang lain, menghabiskan sejumlah biaya untuk dengar firman, tapi mereka tidak menemukannya. Hari ini di Colorado kami terima cuma-cuma. Oh haleluya. Terima kasih Tuhan. Tolonglah hamba-Mu yang bodoh ini, supaya apa yang hamba sampaikan betul-betul dalam kendali Roh Kudus. Urapilah setiap huruf kata kalimat yang akan hamba-Mu sampaikan, supaya yang lemah dikuatkan, yang jatuh diangkat kembali, yang berdosa diampuni, dan tidak ada yang mustahil, yang sakit disembuhkan. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Terpuji nama-Mu, dan semua yang siap terima firman demi Kristus kita berkata amin. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Bapak Ibu terkasih, pembacaan firman Tuhan bagi kita malam ini terpilih dari Injil Lukas ya. Lukas pasalnya yang ke-13. Saya mengajak kita baca ayat 1 sampai ayat 5. Lukas 13 ayat 1 sampai ayat 5. Perhatikan, saya baca ayat-ayat ini bagi jemaat sekalian. Pada waktu itu datanglah kepada Yesus beberapa orang membawa kabar tentang orang-orang Galilea yang darahnya dicampurkan Pilatus dengan darah korban yang mereka persembahkan. Yesus menjawab mereka, "Sangkamu orang-orang Galilea ini lebih besar dosanya daripada dosa semua orang Galilea yang lain, karena mereka mengalami nasib itu? Tidak, kataku kepadamu, tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian. Atau sangkamu ke-18 orang yang mati ditimpa menara dekat Siloam lebih besar kesalahannya daripada kesalahan semua orang lain yang diam di Yerusalem?" Ayat 5, "Tidak, kataku kepadamu, tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian." Saudara, tema saya pada saat ini adalah kematian yang mengerikan. Saudara, dua peristiwa yang terjadi dalam pembacaan Lukas pasal 13 ayat 1 sampai 5. Yang pertama, ada orang-orang yang sedang mempersembahkan korban. Dalam ritual Yudaisme kan ada persembahan korban, adalah kambing, domba, lembu. Sementara mereka mempersembahkan korban, utusan Pilatus datang bunuh mereka, sehingga darah korban persembahan dengan darah orang yang dibacok itu atau dibunuh itu tercampur. Lalu yang berikut ada 18 orang yang meninggal ditimpa menara di Siloam. Ini kematian mengerikan. Yang satu dibunuh atas titah Pilatus, yang lain ada bencana. Nah, saya puji Tuhan tidak kebetulan saya memikirkan teks ini untuk membahas, dan hari ini kita ada tamu nih. Ini senior saya dari NTT, Pastor Domingus Kenjam, yang dulu mengalami kematian mengerikan.
Ini saya hanya promosi iklan saja, ini urusan beliau. Jangan dibongkar semua ini. Menurut saya beliau juga jangan bersaksi hari ini, karena saudara semua punya tugas. Ya, buat apa saudara terima sendiri? Saudara semua punya tugas, undang semua orang Indonesia di Colorado. Mereka harus datang dengar langsung. Saya hanya promosi aja, karena saya ini dulu mau sekolah teologi tahun 2001, tapi dengar peristiwa beliau ini dibacok di Jakarta Timur dan mati loh. Mati hidup kembali. Aduh, nanti deh beliau live di channel SGW. Oh harus jangan, ini hanya iklan. Ini saudara saya dari NTT dan kita dua satu suku, sama-sama satu suku Timur, sama-sama dari Kefa. Ini kita satu kota. Papa saya dari Kefa, beliau dari Kefa Eban, kami dari Kefa kota Kefanya. Jadi memang satu suku banget gitu ya. Sesama Timur yang hari ini ketemu di Amerika. Beliau lebih dahulu masuk Amerika, saya masih sekolah teologi, ini sudah khotbah keliling dunia. Ya, dan waktu saya sekolah teologi itu, jujur aja salah satu peristiwa yang membuat kami juga agak, namanya anak muda toh, ngeri-ngeri sedap, was-was, penuh ketakutan, karena waktu itu kan beruntun tuh masalah dari 98, 99 sampai seterusnya. Jadi kita yang sekolah teologi itu penuh dengan ketakutan. Anak NTT sekolah di Jawa yang minoritas Kristen. Dan dengan adanya berbagai peristiwa, pendeta dibunuh, mahasiswa teologi dibacok sampai mati, seperti Bapak Domingus Kenjam ini, kekasih Allah, cukup bikin kami was-was. Nah, menarik bahwa hari ini kita mau bahas tentang bagaimana melihat sebuah kematian yang mengerikan menurut teks ini, bukan menurut pengalaman Pak Domingus Kenjam. Itu nanti hari Minggu. Nah, atau hari Sabtu lah. Oke. Sabtu dimulai, harus itu. Nah, kekasih Tuhan, yang saya mau bagikan begini. Bapak Ibu perhatikan penjelasan saya, bahwa zaman itu bahkan sampai hari ini masih turun-temurun punya pandangan seperti ini. Kalau ada orang kena masalah, ada orang mengalami penderitaan, entah sakit, bencana-bencana yang lain, atau mungkin kematian yang mengerikan, itu selalu orang mulai, ada orang-orang di sekitar mereka yang melihat keadaan itu, yang tidak mengalami keadaan itu, langsung bangun dengan penilaian masing-masing. Dan ada di antara mereka tuh langsung menghakimi, ini pasti dosanya banyak nih. Lihat aja kematiannya. Lagi persembahkan korban loh. Kok bisa-bisanya lagi ibadah dibacok? Ngerti nggak saudara? Pandangan umum pada waktu itu, bahkan kebanyakan gereja karismatik, saya lihat, saya orang karismatik asli, gampang banget hakimin orang. Saya tidak pungkiri bahwa memang ada orang-orang yang kena musibah, ditimpa bencana, mungkin dibacok, rumah kebakaran, bisnisnya hancur, gerejanya terbakar. Bisa jadi gara-gara dosa. Betul, bisa ada. Isabel mati dimakan anjing karena memang konsekuensi dosa. Oke, keluarga Ahab semua mati mengerikan karena dosa. Tapi saya mau kasih tahu, tidak selamanya begitu. Sekali lagi memang ada. Misalnya ya, di Mazmur pasal 107 ayat 17, ayat itu dengan eksplisit mengatakan bahwa ada orang-orang yang menjadi sakit karena dosa. Itu benar, ada. Perhatikan ayat ini ya. Mazmur 107 ayat 17. Perhatikan. Ada orang-orang menjadi sakit oleh sebab kelakuan mereka yang berdosa. Itu ada. Dan disiksa oleh sebab kesalahan-kesalahan mereka. Nangkap ya Bapak Ibu ya. Karena ada dosa kita tidak akui, tidak simpan. Tahu-tahu Tuhan izinkan, sorry, cancer. Bisa. Ya. Sudah ditegur pendeta, hamba Tuhan sudah firman tapi masih keras hati. Tiba-tiba Tuhan kasih izinkan sedikit kecelakaan maut waktu di jalan raya. Bisa. Memang ada, itu nggak bisa dipungkirin. Ayatnya ada, dan masih sejumlah ayat senada yang bisa saya munculkan yang mirip dengan ini. Jadi betul bahwa ada orang mati mengerikan gara-gara dosa. Yudas itu mati mengerikan gara-gara dosa. Saul itu mati mengerikan gara-gara memang dosa. Yerusalem ditunggal-kembalikan dalam sejarah ya, sejarah yang benar. Tahun 70 Masehi, Jenderal Titus datang ke Yerusalem, obrak-abrik Yerusalem sampai rata tanah itu Yerusalem. Itu adalah hukuman dosa mereka, karena waktu mereka berteriak, bebaskan Barabas, salibkan Yesus. Lalu mereka bilang apa? Biar darahnya ditangguhkan kepada kami dan keturunan kami. Itu kena semua. Oh, lu minta darah lu tertimpa atas lu. Lu yakin lu hebat. Selesai. Baca sejarah Yerusalem dikepung oleh Jenderal Titus. Banjir darah itu Yerusalem.
Karena orang Yahudi terlalu kepala batu dan sombong rohani. Nah, Bapak Ibu, tetapi yang saya mau bilang di sini begini, kalau memang ada di antara kita yang ternyata kena masalah, lalu ternyata kita periksa nih, introspeksi, ya. Introspeksi itu artinya lihat diri, tidak sih lihat orang. Ternyata, aduh saya lagi begini, entah apalah ya, itu masing-masing toh. Ya sudah, pemberesan. Karena ayat ini berkata, mereka sakit sampai stres luar biasa. Makan apapun gak enak. Sekalipun tinggal di Colorado yang makanannya enak-enak, pho di mana-mana, McDonald di mana-mana, In and Out di mana-mana. Tadi makan buffet ya. Udang di mana-mana, lobster di mana-mana. Ya, ini karena kakak saya, jadi kita ngomong cair aja gitu kan. Ya kan, steak di mana-mana, ya kan. Aduh, kopi Vietnam di mana-mana. Tapi karena dosa, sekalipun punya duit, bisa nikmatin hidup, kok hidup tetap tidak enak. Makanya di ayat 18 setelah 17 tadi dia bilang begini, Mazmur 107. Mereka muak terhadap segala makanan. Muak terhadap segala makanan. Dan mereka sudah sampai pada pintu gerbang maut. Tunggu mati. Lalu ayat 19 bilang begini, ini keren. Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan. Luar biasa. Dalam kesesakan mereka. Tuhan itu bukan Tuhan yang tuli atau buta. Dia berbelas kasihan kepada orang yang berseru kepadanya. Amen. Sekalipun kita sudah salah dan jatuh. Dan ingat, kesembuhan datang saat firman disampaikan. Perhatikan 20. Dan diselamatkannya mereka dari kecemasan mereka. Dan diselamatkannya mereka dari kecemasan mereka. Kemudian disampaikannya firman-Nya. Disampaikannya firman-Nya. Dan disembuhkannya mereka. Dan disembuhkannya mereka. Jadi saudara, jangan coba-coba cuek dengan firman. Siapapun hamba Tuhan yang berkhotbah, pasang telinga baik-baik. Karena firman punya kuasa menyembuhkan. Karena firman punya kuasa memulihkan. Memulihkan sakit secara fisik maupun secara psikis. Amin. Amin. Dengan dengar firman, kepenatan, kegalauan, kesumpekan, semuanya berubah sehingga kita berkata, hati yang gembira adalah obat, semangat yang patah mengeringkan tulang. Amin. Kita minta hati yang gembira. Hati yang gembira, enjoy. Hidup ini sungguh enjoy. Ini kan kebutuhan utama kita. Amin. Kebutuhan utama kita bukan dolar, saudaraku. Hati yang gembira. Amin. Tapi tunggu dulu, saya mau bilang, ada orang yang mengalami kematian mengerikan seperti Nats yang kita baca, bukan karena dosa, seperti Pak Domingus Kenjam dulu punya pengalaman tahun 99. Ternyata itu tidak demikian. Itu terjadi supaya nama Tuhan dimuliakan. Beliau keliling dunia, banyak orang dijamah, banyak orang diselamatkan, karena ternyata Tuhan memberikan second chance kepada dia supaya dia mau kasih tahu kepada semua orang, kalau masih hidup dan hidupmu baik-baik, pakai hidupmu baik-baik. Hidup ini adalah kesempatan. Amin. Itu maksud beliau, karena beliau pernah memberi testimoni di gereja tempat pelayanan saya di Kupang, waktu gereja saya masih kecil. Masih ingat Bapak ya? Sempit-sempit. Beliau ini tidak pilih-pilih pelayanan. Saya sayang ini orang. Ini berhamba Tuhan. Amin. Amin. Karena ada hamba Tuhan milih-milih. Ini tidak, mau di mana jadi. Yang penting kemuliaan Tuhan dinyatakan. Amin. Orang dikasih kesempatan kedua, habis-habisan dong bagi Tuhan. Saudara yang pernah sakit hampir mati dan hari ini engkau hidup, engkau tahu kenapa engkau diberi kesempatan. Karena masih ada agenda Tuhan bagimu dan bagiku yang harus diselesaikan. Sepanjang kita masih hela napas, sepandang jantung kita masih berdetak. Amin, Bapak Ibu terkasih. Pandangan umum itu bilang begitu, tapi Yesus tidak demikian. Jadi waktu saudara baca kembali nanti natsnya, waktu mereka datang dan memberitahukan itu, mereka sudah datang dengan sikap hati, wah dosa banget ya orang-orang itu. Yesus bilang tidak. Saudara jangan salah, Yesus tidak mau langsung orang menghakimi, membabi buta. Yesus bilang tidak. Jangan kau pikir orang-orang itu dosanya lebih besar dari orang lain. Tetapi kamu, kalau tidak bertobat, kamu akan dihukum lebih berat dari yang mereka alami. Saya nangkap maksudnya. Maksud Yesus adalah begini. Kalau kita lihat masalah orang, termasuk nanti kita dengar pengalaman pribadi Pak Domingus Kenjam, Tuhan mau tarik ke diri. Jangan hanya sebatas, wah ngeri ya. Bukan. Bukan. Tarik ke dirimu. Kadang-kadang suka lihat masalah orang, parah banget ya. Banyak dosa. Siapa lu? Ngomong kayak begitu.
Tuhan tidak ajar orang lihat penderitaan orang, lihat masalah orang, lalu fokus ke situ, salah, tarik ke diri. Amin. Saudara baca kembali dulu, tolong Lukas 13 dulu, mulai ayat 1. Tuhan bilang, sangkamu mereka lebih berdosa dari kalian? Tidak. Amin, Bapak Ibu terkasih. Ini cara kita lihat penderitaan kawan, ini cara kita lihat penderitaan keluarga, ini cara kita lihat penderitaan tetangga. Kata siapa kita lebih baik? Mungkin kita lebih berdosa, tapi waktu kita untuk Tuhan ketok belum tiba. Sampai sini saudara mengerti ya? Lihat ada bencana, kayak dulu saya lihat tiba-tiba ini artis apa dia punya nama, yang sama suami istri meninggal pakai otomobil Pajero, Vanessa Angel. Itu saya komentari, ini keluarga artis tahu aja nih. Oke, kita tinggalkan dulu dunia selebriti Indonesia. Maksud saya adalah, kalau Anda lihat seperti itu langsung apa? Kan banyak orang lihat bukan tarik ke diri, tapi minta maaf. Kasih komentar, buang-buang energi, salah. Kalau Bang Rudi sakit, Bang Rudi punya masalah, saya lihat, saya langsung tarik ke diri saya. Gimana ya kalau saya ada di posisi Bang Rudi? Itu yang Yesus ajar. Amin, Bapak Ibu. Amin. Bang Raja kena masalah ini, saya tarik ke saya. Bukan langsung saya memposisikan, saya lebih rohani, memang Raja nih kurang. Oh, dosa besar orang model begitu, sombong. Anggap ya Bapak Ibu ya, baca dulu. Pada waktu itu datanglah kepada Yesus beberapa orang membawa kabar tentang orang-orang Galilea yang darahnya dicampurkan Pilatus dengan darah korban yang mereka persembahkan. Jadi matinya mengerikan. Terus Yesus menjawab mereka, sangkamu berarti Yesus sebagai yang maha tahu, dia tahu kedalaman hati orang ini. Mereka bawa laporan dengan anggapan mereka lebih benar dari mereka yang kena musibah. Perhatikan, sangkamu orang-orang Galilea ini lebih besar dosanya daripada dosa semua orang Galilea yang lain, karena mereka mengalami nasib itu. Tidak, kataku kepadamu. Tidak. Bapak Ibu mengerti ya maksud saya? Jadi 2024 ini kalau ada lihat masalah dalam rumah tangga, dalam gereja, dalam pekerjaan, pas lihat langsung tarik ke diri, Tuhan kuatkan dia. Aku tidak bayangkan kalau aku di posisi itu, Tuhan. Amin Bapak Ibu. Itu firman yang aja. Ini hati Yesus yang sedang saya. Mungkin Bapak Ibu pernah baca tapi kurang teliti, jadi mungkin pesannya apa sih? Ini saya kasih ini malam. Lalu tidak cukup dengan itu, Yesus bilang, kan ada masalah lain. Ya sudah, kita ngomong yang 18 orang ditimpa itu deh, perhatikan. Atau sangkamu ke-18 orang yang mati ditimpa menara dekat Siloam lebih besar kesalahannya daripada kesalahan semua orang lain yang diam di Yerusalem? Tidak, kataku kepadamu. Tidak kataku. Tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian. Saudara masih ingat ya Ayub kena masalah ya? Anak 10 orang mati, Ayub luka dari kepala sampai ujung kaki. Kawan-kawannya datang lalu apa? Hakimi dia tuh. Lucy, enak banget. Terakhir Tuhan bilang apa? Panggil mereka, kalian minta maaf dengan hambaku Ayub. Kalian penasihat sial semua. Kalian tanggapi, kau tidak tahu saya sedang proses hambaku. Kau datang bukan tarik ke dirimu, kau hakimi dia. Tuhan marah. Baca itu seluruh kitab Ayub. Nangkap Bapak Ibu ya. Amen. Jadi besok saya pulang, jadi ini agak keras sedikit. Saya tidak tahu saudara rindu saya lah atau tidak, saya tidak ada urusan. Pokoknya saya berdoa, Tuhan taruh apa saya bicara. Amin. Amin. Enak banget lihat Ayub menderita, kawan-kawan datang, lu siup, lu dosa banyak lu. Tuhan aja puji Ayub, ini orang ini saleh. Tapi gara-gara dia kena masalah, kau datang bukan kasih kuat dia, kau hakimi dia. Akhirnya Tuhan marah, itu sahabat-sahabat munafik semua. Kekasih Allah, kita jadi sahabat-sahabat yang bawa solusi ya. 2024 ya. Dengar kawan masalah, langsung doakan dia sambil berkata, Tuhan kuatkan aku juga. Karena bisa jadi waktuku akan tiba bulan depan, mungkin atau 2 bulan depan. Hari ini kawanku, aku perlu kuatkan dia supaya waktu aku hancur, dia kuatkan aku. Amin. Kan ini connect sama khotbah hari Minggu. Kita butuh orang lain. Ya. Ya. Saya bersyukur tadi
Saya Bapak Gembala, Ibu Gembala, Kak Ane, Kak Maria, Bang Fajar, kita berdoa bersama dan kami rasakan Roh Kudus bekerja. Oh, saya dilawat Tuhan hari ini. Saya tahu kenapa saya hadir di Colorado. Saya tahu. Awalnya saya tidak tahu, akhirnya jadi tahu. Sesimpel itu. Saya dengar kesaksian Ibu Gembala, saya menangis. Bapak Gembala tidak omong apa-apa, saya hanya lihat dia saja, air mata saya jatuh. Karena saya seorang gembala aja, saya tahu pergumulan seorang gembala. Saya lihat kesaksian Kak Ane, Kak Maria, Bang Fajar, Beta diberkati. Tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan. Asal kita sadar kita keluarga. Asal kita ikut ini cara firman berpikir, kita dipulihkan. Anda mau SGW lebih dahsyat, goncang Colorado? Aduh, pegang ini firman. 2024 beda. Amin. Ini gereja saya lihat berkembang luar biasa. Saya ngomong apa adanya. Amin Bapak Ibu. Lalu selesai bahas itu, Tuhan bahas di ayat 6. Tuhan bilang, ingat, Tuhan kasih contoh. Pohon tidak berbuah, tebang. Tapi pas mau tebang, ada yang bilang begini, kasih kesempatan 1 tahun lagi. Oke, mungkin itu adalah tahun ini. Perhatikan ayat 6. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini. Ya, lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini untuk melanjutkan yang cara-cara menilai yang lalu itu. Lalu Yesus suruh bertobat, Yesus kasih perumpamaan ini. Seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya. Seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya. Dan ia datang untuk mencari buah pada pohon itu. Dia datang cari buah pada pohon itu, seperti Yesus datang cari buah di Colorado. Di SGW, dia mau cari buah. 2023 ini berbuah tidak? Karena tema tahun lalu kan tentang dewasa kan. Hari ini kita akan bicara grace. Nah, ini anugerah yang Tuhan kasih kesempatan nih. Perhatikan. Tetapi ia tidak menemukannya. Tidak ada buah. Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini, dan aku tidak menemukannya. Lalu tebanglah pohon ini. Potong. Untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma? Hidup percuma, dikasih kesempatan bukannya berbuah, tapi kalaupun berbuah buahnya asam banget. Aku mau yang manis dong. Terus jawab orang itu, Tuhan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan ia berbuah, jika tidak, tebanglah dia. Saudaraku, tahun ini tahun berbuah. Kalau tidak, dia tebang. Saya pikir saya tidak omong banyak lagi. Tidak usah ada tanya jawab ya. Nanti saya pusing sendiri. Bukan. Memang ini schedule malam saya mesti istirahat cepat. Karena biasa jam 4 pagi mesti bangun kan. Jadi sebagai saudara, nanti lebih tajam ini saya sudah promosi tadi. Nanti ini beliau yang bombardir di Sabtu dan Minggu, saudara lebih kuat. Amin. Amin Bapak Ibu terkasih. Amen. Berbuahlah tahun ini, SGW tercinta. Berbuahlah. Semua buah yang asam, jangan lagi ada buah asam di tahun ini. Kalau tidak, dia tebang kita. Padanya ada kasih, tapi ingat, padanya juga ada teguran. Padanya ada cinta, tapi padanya juga ada konsekuensi kalau tidak mau bertobat. Jangan keraskan hati, Bapak Ibu terkasih. Roma pasal 2 ayat 4 dan 5 sebagai penutup. Roma 2 ayat 4, perhatikan. Maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya, kesabarannya, dan kelapangan hatinya? Maukah engkau menganggap sepi apa? Kekayaan kemurahannya. Kekayaan kemurahan hatinya, terus kesabarannya, dan kelapangan hatinya. Iya, ada orang kan begitu. Aku jahat pun diberkati, kerjaanku gila, incomeku per bulan tembus 8.000. Sorry to say, ada orang yang salah ukur itu. Biar hidupku kayak begini, hidupku nggak pernah bertobat. Lihat aja duitku. Hei, salah nilai. Kau jangan ukur dari duitmu. Anak setan juga banyak duit. Periksa hidupmu. Kalau hidupmu tidak beres, Tuhan bilang jangan keraskan. Tuhan berlapang hati supaya apa coba? Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan? Maksud kemurahan Allah supaya kau bertobat, bukan lihat uang tambah gila, tambah sembarang. Jangan keraskan hati. Kalau keraskan hati, ayat 5. Tetapi oleh kekerasan hatimu yang tidak mau bertobat, engkau menimbun murka atas dirimu sendiri. Silakan tanggung. Pada waktu mana murka dan hukuman Allah yang adil akan dinyatakan. Luar biasa.
Luar biasa. Luar biasa. Lakukan apa yang harus Anda lakukan yang Tuhan suruh. Karena mungkin ini hari ini saudara punya kesempatan terakhir hidup. Ini bukan mengancam, tapi memang kadang-kadang begitu. Saya sudah khotbah ulang-ulang. Saya khotbah 1 kali ya, Mam ya, di Hotel Aston. Saya bilang bertobat karena mungkin pulang nih mati. Mati betulan. Sorry, ini tidak selalu begitu. Kok jadi? Ini kisah nyata, ya toh, Mam. Saya bilang, ini kesempatan ya, jangan lihat saya kayak pendeta kecil, bodoh dari timur. Oh no. Saya hamba Yesus Kristus. Saya juru bicara Allah. Saya ngomong tidak pernah out of Bible. Selalu back to the Bible. So, you mesti fokus, perhatikan, dan jangan buang waktu. Bilang sama Tuhan, hari ini adalah hariku. Pada hari ini engkau dengar suara Tuhan, jangan keraskan hatimu. Dan juga semua yang nonton di luar sana, ini khotbah juga buat Anda semua. Tuhan sayang Anda. Anda ikuti dari awal khotbah ini. Saya tidak kenal Anda, siapapun Anda, dari agama mana, gereja mana. Tuhan mau engkau bertobat. Hanya Yesus yang bisa tolong engkau. Saya selesai, Tuhan dimuliakan. Haleluya. Wow. Mari kita berdoa, ucap syukur firman dulu ya. Kita berdoa. Ya Tuhan, hamba-Mu sudah selesai bicara atas nama-Mu. Hamba sungguh menyadari khotbah hamba tidak sempurna. Tapi Yesus, Engkau berfirman 2-3 orang berkumpul dan sepakat, Engkau ada di tengah-tengah kami. Tuhan, ubahkanlah hati kami, baharui pikiran kami, baharui roh kami. Hamba bersyukur selama 1 minggu hamba ada di Colorado. Allah, terima kasih telah pakai hamba dan istri dan anak-anak jadi berkat buat saudara-saudaraku di sini. Pakai kami terus, persahabatan, kekeluargaan kami. Selagi kami masih hela napas, kami adalah saudara. Hari Sabtu, hari Minggu, anak-Mu Engkau utus Bapak Domingo sekian jam, hamba-Mu yang Engkau izinkan pengalaman istimewa terjadi yang tidak dialami oleh orang lain. Anak-Mu akan jadi berkat. Pakai semua jemaat tim untuk kami menyebarkan undangan, dan kami harap banyak orang Indonesia, banyak orang lain datang, dilawat, dijamah oleh Tuhan. Ini waktu Tuhan bagi Colorado. Ini waktu Tuhan bagi SGW. SGW dapat berkat double porsi. Sungguh Tuhan dimuliakan. Berkatilah Bapak Gembala, berkatilah Ibu Gembala, anak-anak, semua orang-orang yang mencintai Bapak Gembala dan Ibu Gembala, semua orang yang komitmen, diberkatilah mereka. Terima kasih banyak. Yang lemah sudah dikuatkan, yang jatuh sudah bangkit kembali, yang berdosa sudah diampuni, yang terikat terbelenggu dilepaskan, bahkan yang sakit atas seizin-Mu sembuh dalam nama Yesus. Semua yang percaya diberkati untuk jadi berkat. Satu hati kita berkata, amin. Tuhan Yesus memberkati.